Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NIM L0211811307. Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membahas metode rehabilitasi mangrove. Pertama itu definisi hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu sistem ekologi pada kawasan estuari yang menerima nutrisi dan sedimen dari lingkungan darat. Hutan mangrove memiliki interaksi yang sangat kompleks dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3/Menhub 5/2004, rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis. Konversi dan hilangnya mangrove tampaknya bukan merupakan sesuatu yang baru terjadi pada dekade terakhir ini saja. Namun, akhir-akhir ini, ekosistem hutan mangrove dijadikan sebagai sasaran manusia untuk dijadikan berbagai macam aktivitas, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Eksploitasi yang berlebihan terhadap hutan mangrove yang dilakukan untuk keperluan kayu bakar, kertas, arang maupun yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, pertambakan, penambangan, dan pemukiman. Semua aktivitas manusia dalam kaitannya dengan penggunaan areal mangrove dalam skala besar adalah sangat berkaitan dengan tingginya populasi dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat setempat. Ada pun faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu pencemaran, yang meliputi pencemaran minyak dan pencemaran logam berat. Kedua, konversi hutan mangrove. Konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, meliputi budidaya perikanan, pertanian, jalan raya, industri, serta jalur dan pembangkit listrik, produksi garam, perkotaan, pertambangan, dan penggalian pasir. Yang ketiga yaitu melakukan penebangan yang berlebihan dan penebangan secara liar. Dampak kerusakan ekosistem mangrove. Pertama, dampak biotik yang meliputi erosi, sedimentasi, pencemaran air. Kedua, dampak biotik meliputi hilangnya vegetasi penyusun mangrove, hilangnya tempat bertelur spawning ground, tempat mencari makan feeding ground, dan mengasuh nursery ground bagi ikan, udang, dan kepiting. Menurut DKP 2008, tingkat kerusakan mangrove dapat dikategorikan menjadi dua kondisi, yaitu rusak berat dan rusak sedang. Rusak berat yaitu habisnya hutan mangrove, rusaknya keseimbangan ekologi, intrusi air laut yang tinggi, dan menurunnya kualitas tanah. Yang kedua yaitu rusak sedang. Masih tersisa sedikit hutan mangrove dalam satu wilayah, keseimbangan ekologi dalam tingkat sedang, dan intrusi yang terjadi tidak terlalu parah. Adapun contoh hutan mangrove yang rusak. Gambar yang pertama yaitu lokasinya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Gambar kedua yaitu di Desa Simau Galela, terbabat untuk perkebunan singkong perusahaan. Gambar yang ketiga yaitu salah satu kawasan pesisir hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan. Adapun hal yang diperhatikan sebelum melakukan rehabilitasi mangrove. Pertama, memahami autekologi, yakni sifat-sifat ekologi tiap-tiap jenis mangrove di lokasi, khususnya pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pertumbuhan bibit. Yang kedua yaitu
meneliti perubahan pada lingkungan mangrove yang diperkirakan menghambat terjadinya regenerasi alami. Ketiga, memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan pertumbuhan spesies mangrove. Yang terakhir yaitu membuat desain program rehabilitasi hidrologi yang memungkinkan pertumbuhan mangrove secara alami. Adapun teknik rehabilitasi mangrove. Pertama, melakukan perencanaan dan persiapan, baik itu fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Kedua, melakukan kajian batimetri, arus, gelombang, dan pasang surut di lokasi. Yang ketiga, melakukan pembuatan alat pemecah ombak jika diperlukan. Yang terakhir yaitu memilih spesies yang sesuai dengan kondisi lokal. Adapun faktor kegagalan rehabilitasi mangrove. Yang pertama, pemilihan lokasi. Jenis yang ditanam bukan pada zonasinya akan mengalami kegagalan. Kedua, ekonomi masyarakat rendah. Status ekonomi masyarakat yang rendah dapat memicu meluasnya area tambak di kawasan mangrove sehingga terjadi pembalakan hutan mangrove menjadi area tambak. Yang ketiga itu pemilihan jenis mangrove. Pemilihan jenis mangrove yang tidak sesuai dengan substrat akan menyebabkan pertumbuhan mangrove terhambat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.